Sebelumnya permisi, perkenalkan nama saya Irma yang kemarin selama 2 minggu menjadi keluarga kelolaan saya. Nah, sesuai dengan kontrak waktu kemarin kan saya akan memberikan edukasi mengenai apa itu stroke, penyebabnya, lalu nanti saya akan mengajarkan latihan untuk melakukan buang pasif kepada ibu. Nah, di sini saya izin untuk kontrak waktu lagi, nanti kurang lebih selama 30 menit saya izin untuk meminta waktu ibu sebentar. Apakah ibu bersedia? Ya baik, jika ibu bersedia saya mulai nih ibu. Nah, yang pertama ini saya izin untuk menanyakan tentang 5 fungsional di dalam keluarga ibu. Nah, yang pertama ini menurut ibu keluarga kalau misalnya ibu kan ini kan kemarin saya kan sudah kesini dan mengkaji kalau ibu mengatakan jika ibu Fatimah sudah mengalami stroke sejak 10 tahun yang lalu. Nah, di sini ibu apakah tahu apa itu stroke sih ibu? Stroke itu apa? Lalu penyebabnya apa? Berarti belum tahu ya bu. Yang kedua, untuk menilai kemampuan keluarga untuk mengambil keputusan yang sewaktu-waktu kan kita kan pastinya tekanan darah itu nggak ada yang tahu ya bu. Dan pastinya naik turun begitu. Dan pastinya naik turun setiap orang. Nah, kebetulan kalau misalnya waktu Bu Fatimah itu tekanan darahnya tinggi, dikatakan hipertensi kan di atas 150. Nah, biasanya itu kalau misalnya Ibu Fatimah mengeluhkan kepalanya pusing atau nyeri di bagian tengkuk itu yang Ibu lakukan gimana Bu? Apa dengan cara meminum obat yang sudah tersedia atau dibawa ke puskesmas untuk periksa atau bagaimana Bu? Ya minum obat itu Katropil. Katropil itu. Ya. Untuk yang berikutnya, untuk kemampuan keluarga untuk merawat anggota keluarga yang sakit. Biasanya di dalam satu rumah ini jika ada yang sakit itu biasanya hal apa yang ibu lakukan bu? Iya apa? Periksa atau dokter atau gimana bu? Maksudnya saya? Semuanya bu. Oh, dari iya. Sampai anak-anak juga Ya. sama ibu suami. Ya puskesmas. Oh periksa. Kalau manu ya di rumah sakit kan pernah DB itu. Oh iya, berarti kalau misalnya di puskesmas terus nggak ada kemajuan terus Iya, lanjut ke rumah sakit. terus. Untuk berikutnya, untuk menilai kemampuan keluarga untuk memodifikasi lingkungan. Yang biasanya kan kemarin kan sempat kena DB, nah itu ibu biar terhindar dari DB itu yang sudah ibu lakukan di dalam lingkungan rumah ini apa? Dia pakai nganu itu toh semprotan. Semprotan kayak nganu. Sama minyak telur. Terus yang selanjutnya untuk kemampuan keluarga untuk menggunakan fasilitas tindakan tadi kan ibu sudah mengatakan jika ada keluarga yang sakit ke puskesmas dari rumah sakit ya ibu. Baik, sudah selesai. Untuk yang berikutnya kan tadi ibu bilang jika ibu belum mengetahui apa itu stroke, penyebabnya bagaimana, lalu faktor resikonya bagaimana. Nah, saya di sini izin untuk memberikan edukasi mengenai stroke itu tersebut. Nah, di sini ada pengertian stroke bu. Stroke itu adalah kondisi kehilangan fungsional otak secara mendadak akibat gangguan peredaran darah di dalam otak. Nah, di sini ada beberapa faktor terjadinya stroke. Yang pertama yaitu penurunan aliran darah ke otak, pecahnya pembuluh darah otak dengan perdarahan ke dalam jaringan otak atau ruang sekitar otak. Yang ketiga adanya ada pembekuan darah di dalam otak. Nah, di sini ada beberapa tanda gejala stroke itu bu, yaitu nyeri kepala, badan terasa lemas, terutama di bagian tangan maupun kaki, merasa sering kesemut, penglihatan gelap sesaat atau penglihatan ganda. Yang ketujuh itu penurunan kesadaran. Nah, di sini faktor resiko yang terjadinya stroke itu sebenarnya dari faktor usia bu, bisa jadi juga dari faktor keturunan. Jadi kan ini kan Bu Fatimah kan sudah mengalami stroke, jadi sebisa mungkin ibu sebagai anak dari Bu Fatimah bisa menjaga mungkin pola makannya, lalu mengontrol kondisinya jangan sampai kecapean atau sebagainya. Terus langsung di sini ada penyakit sebelumnya mungkin yang ini Fatimah mungkin faktornya darah tinggi ya bu, darah tinggi, terus ada nanti jantung sampai kencing manis. Yang keempat yaitu obesitas, yang kelima merokok dan meminum alkohol. Lalu di sini ada beberapa makanan yang harus dihindari, yaitu makanan yang tinggi kolesterol,
kebanyakan garam, lalu merokok dan minum alkohol. Di sini ada beberapa komplikasi stroke Bu jika kondisi stroke-nya tidak dirawat dengan baik. Yang pertama ada perdarahan otak berat, lalu kepala membesar atau hidrosefalus, lalu kejang sampai terjadinya radang paru-paru. Untuk cara mencegah stroke berulang itu dengan cara mengontrol tekanan darah. Nah ini kan ibu sudah baik, sudah mengontrol tekanan darah ibu dengan meminum obat secara teratur. Nah yang kedua mengontrol gula darah. Nah ini nanti ibu bisa menjadwalkan atau menjaga pola makan ibu Fatimah untuk mengonsumsi makanan yang rendah kolesterol. Terus menghindari makanan yang mengonsumsi banyak garam. Nah yang keenam ini rajin melakukan olahraga. Nah seperti kayak misalnya nanti kan saya akan mengajarkan ibu teknik latihan room. Sebelumnya sudah pernah tahu nggak apa itu room, terus bagaimana manfaatnya buat dengan ibu dengan Apa itu enggak? ya nanti di sini saya ajarkan itu ya Bu, biar nanti bisa dipraktekkan sehari-hari. Mungkin ya kita harapkan nanti kan kekuatan otot ibu Fatimah bisa sedikit demi sedikit membaik. Kita masuk ke room ya Bu ya, untuk latihan olahraga ini nanti tuh bisa dilakukan sehari sekali Bu, kalau bisa rutin. Jadi nanti saya menjelaskan dulu apa itu room, terus kita melakukan bersama-sama, nanti ibu bisa mempraktekkan secara sendiri. Nah, di sini saya mempunyai poster Bu yang isinya sebenarnya room itu menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari room tersebut, yaitu mempertahankan atau memelihara kekuatan otot, memelihara mobilisasi persendian, merangsang siklus darah, mencegah kelainan bentuk, mempertahankan fungsi jantung dan pernapasan, dan sampai mengembalikan aktivitas sehingga pasien dapat kembali normal atau dapat memenuhi kebutuhan gerak harian. Nah, di sini ada beberapa manfaat room tersebut Bu. Yang pertama yaitu untuk memperbaiki tonus otot, meningkatkan mobilitas sendi, memperbaiki toleransi otot untuk latihan, meningkatkan massa otot dan mengurangi kehilangan tulang. Dan di sini nanti gerakannya ada 10 macam gerakan Bu. Nah, biasanya kalau room pasif ini dilakukan dengan posisi pasien itu tidur seperti orang biasa tidur terlentang gitu Bu. Nah, nanti jadi setiap gerakan itu kan yang pertama kan ada kayak gini, tangannya di atas gini. Nanti setiap gerakan itu hitungannya 10 kali, berarti 1, 2, 3 sampai 10 Bu. Jadi masing-masing gerakan itu nanti 10 kali. Nah, ini kita mau praktekkan secara langsung, apakah ibu bersedia Bu? Iya, kalau Ngapunten ya Bu. Bu Fatimah gimana Bu? ya, terus di sini tiduran. Iya Bu, tiduran. Di sini apakah bisa ya Bu? Ya bisa Bu. Di sini cukup buatan Bu. Nengkol. Enggak apa-apa Bu, di mana aja. Ya Bu, jalan di kamar Bu. Ya bisa. Oke, Rama, kita gerakan tangannya terlebih dahulu Bu. Ini yang sakit di bagian sini ya. Ini sih bisa digerakkan gitu. Kalau untuk lurus ini bisa nggak Bu? Nggak bisa ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja Bu. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 sampai 10 kali Bu. Nah kayak gini terus, mungkin nanti ibu bisa lakukan sendiri. Nah sudah, nanti yang kedua tangannya ditekuk gini Bu, gini, gini. Nggak bisa. 1, 2, sakit nggak Bu? 3, 4 dan seterusnya. Terus yang kedua, kalau di gini-gini bisa nggak Bu? Yang ketiga Ini bisa. gini-gini Bu, hanya persendian di sini saja, gini. Nah, Nggak aku bisa. udah. Ini sih Bu. Kami kata ya, ini sih sakit nggak Bu? Kalau sakit bilang ya Bu. Iya. Ini sih 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sakit nggak Bu? 10. Nah, yang berikutnya gini Bu. Ini sakit ya Bu? Kalau sakit bilang ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang berikutnya dengan cara gini Bu. Saya ajarkan, bisa bantu ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Yang berikutnya saya pinjam jempol jarinya Bu. Pinjam ya Bu. Jempol jarinya nanti digoyang-goyangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Nah, yang berikutnya di ekstremitas bawah atau bagian bawah tubuh. Nah, ini kan Ibu kan struknya hanya di sebelah kanan ya Bu ya. Atas sama bawah tapi masih bisa buat jalan ya Bu. Nah, kalau yang bawah nanti caranya gini Bu. Misi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sakit gak Bu? 7, 10. Nah, yang kedua dengan cara kakinya bisa ditekuk Bu. Ditekuk nggak bisa ya? Oh ya sudah, ini di skip saja. Lalu di bagian sini Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 kali. Nah, yang ini benar-benar nggak bisa ditekuk ya Bu? Oh ya udah Bu. Nah bisa Bu. 1, 2, 3, sampai 10 kali biar ototnya rileks dan elastis lagi Bu. Nah, sudah selesai. Nah, di sini Ibu mau menambahkan nggak Bu? Mau mempraktekkan secara langsung? Ya, Biar kalau yang gini tadi nggak bisa. yang gini tadi emang harus kita pelan-pelan dulu Bu. Kalau nggak dipaksa emang bakalan kaku terus Bu. Jadi harus kita pegangi mungkin. Nah, di sini, nah kita pegangi sebentar, kita pelan-pelan paksa, diregangkan semua jari-jarinya. Nanti kalau bismillah aja, kelamaan bisa tidak kaku lagi Bu. Bu mau coba praktekkan sedikit nggak Bu? Mungkin yang tangannya ke atas atau nah, 1, 1, Aku kok Mbak. nggih, Yang gini ini. nggih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Udah Bu, terus Yang ini yang jempolnya tadi digini-giniin ya, digini-giniin Bu. Nah, biar jari-jarinya ototnya rileks dan tidak terlalu kaku. Sudah selama setiap gerakan berarti 10 kali ya Bu? Iya. Bisa dilakukan waktu pagi hari atau waktu Ibu sore hari, waktu Ibu punya waktu luang. Ininya udah jempol aja. Iya, jempol
aja. Kalau yang jarinya tadi kan dari yang gegem, di sini yang gegem, gini kan ibu kan sudah agak susah nih, berarti harus kita bantu dulu pelan-pelan untuk peregangan jarinya gitu. Baik, sudah. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Udah. Oke. Terima kasih banyak ya, Bu, atas bantuannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Fatimah dan semoga cepat sehat.